Selamat malam ya teman-teman mahasiswa, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah teori akuntansi ya. Materi hari ini kita sudah sampai ke konsep laba ya. Kalau minggu yang lalu kita belajar mengenai konsep biaya, sekarang kita akan belajar konsep laba. Baik, saya akan langsung kepada materi untuk hari ini. Teman-teman bisa menyimak dan tentu nanti bisa memahami dengan baik ya. Asal bisa menyimak dengan baik ya. Baik, langsung kepada materi. Sebelum kita membahas mengenai konsep-konsepnya, tentu kita harus tahu definisinya dahulu ya. Jadi definisi laba. Jadi laba ini merupakan suatu konsep akuntansi ya yang memiliki berbagai sudut pandang. Ini perlu dipahami dulu ya. Jadi sehingga nanti definisinya ya tergantung dari siapa yang menilai dan bagaimana tujuan penilaian tersebut. Jadi kalau dalam beberapa orang atau pakar bisa jadi definisinya itu ada sedikit-sedikit berbeda gitu ya, tergantung sudut pandangnya. Tapi kalau secara umum nanti kita tahu ya laba seperti apa, nanti kita lihat. Kalau secara umum ya kita sering dengar ya, laba ya keuntungan gitu ya, untung gitu ya, sebenarnya seperti itu. Tapi ini kita bisa melihat beberapa definisi dahulu ya dari beberapa ahli. Nah, saya ambilkan dari Komite on Terminologi dulu ya. Ini diwakili oleh pendapatnya Sofyan Safri ya. Dalam Aliyal Asmi itu dia mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Jadi jumlah semuanya ya tentunya setelah dikurangi oleh harga pokok produksi, biaya lain, kerugian, atau dari penghasilan itu kerugian-kerugian dalam prosesnya ya. Atau dengan kata lain dia mengatakan penghasilan operasi. Itu ya, itu adalah laba. Itu menurut Komite on Terminologi. Nah, kalau menurut Bill Coy ya, laba merupakan suatu pos dasar dan juga penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan. Ya, bisa. Kemudian determinan pada kebijakan pembayaran dividen juga bisa. Pedoman investasi juga bisa. Dan pengambilan keputusan dan juga unsur prediksi. Ini menurut Bill Coy ya. Nah, kalau menurut IAI di tahun 2007 ya, IAI menyampaikan bahwa laba itu merupakan jumlah residual yang tertinggal ya, atau sisa dari setelah semua beban ya, termasuk penyesuaian pemeliharaan modal ya, kalau ada itu maksudnya, dikurangkan pada penghasilan. Jadi jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban itu dikurangkan pada penghasilan, itu adalah laba menurut IAI. Kalau bebannya itu melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya kan pasti bisa saja minus misalnya.
sudah positif. Itu jadinya apa? Kerugian. Kerugian bersih lah istilahnya, rugi. Makanya ada laba dan rugi. Kalau tidak laba ya rugi gitu. Itu ya teman-teman ya. Paling sederhana itu punyanya definisinya EAI ini ya, paling mudah dipahami. Jadi sisanya gitu ya. Sisanya, tapi tentu di sini bebannya tidak melebihi penghasilan. Kalau bebannya lebih besar ya berarti rugi. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat karakteristik dari laba itu sendiri, atau bisa juga kita sebut income ya, laba ini. Jadi income atau penghasilan, tapi bukan pendapatan ya, bukan revenue. Kadang kita membedakannya, mengistilahkannya berbeda. Kalau income itu berarti penghasilan, bisa dikatakan keuntungan atau laba. Tapi kalau pendapatan itu yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, konsep pendapatan atau revenue itu berbeda. Ya. Di sini teman-teman harus mengerti istilah income sama revenue-nya. Oke, saya lanjutkan. Untuk ciri-ciri atau karakteristik dari income ini, yang pertama adalah kenaikan kemakmuran ya, yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas. Jadi kalau kemakmurannya naik, berarti diindikasikan dia memperoleh income, memperoleh penghasilan, memperoleh laba. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, ya, perubahan terjadi dalam suatu periode. Sehingga harus ini bisa diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Artinya dalam periode yang satu dengan periode kedua kita bisa lihat nilainya kemakmuran awal dengan kemakmuran akhir itu bagaimana. Terjadi perubahan. Dalam hal ini tentu perubahannya lebih yang naik. Nah, itu berarti apa? Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, perubahan yang dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran. Asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Jadi tidak bisa kurang dari kemakmuran awalnya. Jadi kalau kemakmuran awalnya itu tidak dipertahankan atau berkurang, ya berarti rugi. Ya, bukan lagi menghasilkan ya, atau memperoleh income. Ya. Sekarang kita akan melihat fungsi perhitungan income. Ya. Jadi perolehan laba ini perlu diketahui, tentu teman-teman sudah tahu bahwa itu merupakan informasi yang sangat penting dalam suatu laporan keuangan. Ya, laba rugi itu penting. Jadi laba yang secara umum dihitung berdasarkan selisih, ya, yang kemarin kita tahu itu selisih lebih ya pendapatan dan biaya yang diharapkan. Jadi itu merupakan tadi kalau yai residual selisihnya. Baik, selisih lebih ini lebih dari pendapatan ya, dan biaya ini diharapkan dapat digunakan, tentu bisa digunakan untuk macam-macam ya. Salah satunya untuk bisa melihat indikator efisiensi penggunaan modal atau biaya. Bisa kita lihat, dari laba atau income itu kita bisa tahu efisiensi penggunaan modal atau biaya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sebagai pengukur prestasi atau kinerja manajemen. Yang ketiga, alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat,
dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang kelima, dasar penghitungan dividen. Jelas ya, dasar yang keenam itu dasar pembagian kompensasi dan bisa juga bonus, gitu ya. Kemudian selanjutnya, pedoman dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Laba juga bisa menentukan ini, menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, dasar peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ketika kita bisa menghitung income, maka semua yang diharapkan ini bisa kita lihat. Ya. Itu maksudnya. Jadi fungsi perhitungan income. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis income ya yang perlu teman-teman tahu. Jadi kalau istilah-istilah ini ya bagian ini ya kolom-kolom ini mungkin bisa menolong ya. Yang pertama ada yang namanya value added. Value added ini nilai tambah. Penerima informasi income-nya karyawan, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Nah, perhitungan income-nya dari biasanya harga jual produk dikurangi cost yang dikeluarkan. Itu value added. Kemudian enterprise net income. Nah, ini penerima informasi income-nya siapa? Ya pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah juga. Nah, perhitungan income-nya dari mana? Dari revenue ya atau pendapatan dikurangi expenses atau biaya. Ditambah gains dan losses ya. Jadi kalau gain itu keuntungan lah gitu ya. Keuntungan. Tidak termasuk biaya bunga, pajak penghasilan dan pembagian dividen. Jadi hanya dikurangi gains, kurangi loss. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya net income to investor. Penerima informasinya adalah pemegang saham dan pemegang obligasi. Perhitungannya sama dengan enterprise net income tapi ditambahi ya termasuk pajak penghasilan. Jadi kalau net income to investor itu ada tambahan hitungannya termasuk pajak penghasilan. Yang keempat ada net income to shareholder ya. Jadi net income to shareholder di sini penerima informasinya adalah pemegang saham ya. Kemudian ini juga perhitungannya sama seperti net income to investor namun setelah dikurangi bunga obligasi. Ya. Kemudian ada net income to residual shareholder. Di situ shareholder ini penerima informasinya ya pemegang saham tapi yang common stock. Ya. Juga pemegang saham common stock saja. Tapi kalau yang net income to shareholder tadi itu kan dia baik preferred stock maupun common stock. Tapi kalau yang net income to residual, penerima informasinya hanya yang pemegang saham common stock. Nah, untuk perhitungan income-nya, ini sama dengan net income to shareholder setelah ya dikurangi dividen preferred stock. Setelah dikurangi ya. Jadi sama dengan net income to shareholder dikurangi dividen. Itu ya. Itu jenis-jenis income. Kemudian sekarang kita lihat konsep income dalam aspek atau tataran atau level.
level semiotika ya. Jadi kalau di dalam level semiotika itu ada konsep income dalam tataran semantik, kemudian tataran sintaktik, sama tataran pragmatik. Ini konsep-konsep itu perlu kita pahami. Sekarang yang pertama kita bisa melihat konsep laba ekonomi dulu, ya, atau biasa disebut economic income, ya. Nah, di dalam konsep laba ekonomi, laba dari sisi ekonomi ini ekonomi murni ya artinya. Ini didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan. Jadi kalau konsep laba ekonomi ini ya peningkatan kekayaan seorang investor dari hasil penanaman modalnya. Ya, setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut tentunya. Jadi kekayaannya meningkat. Nah, itu economic income. Nah, definisi dari laba ekonomi ini sudah ambilkan sangat lama ya, karena ini teori ekonomi itu kan ya ilmu yang lumayan tua ya. Ini Fisher tahun 1912 itu mendefinisikan laba ekonomi sebagai deretan peristiwa yang dihubungkan dengan berbagai tahapan berbeda, yaitu penikmatan laba psikis, laba nyata, dan laba uang. Itu menurut Fisher. Tapi Lindahl tahun 1919 dia memiliki pandangan berbeda, teman-teman ya. Dia mengaitkan konsep laba ekonomi dan bunga, lalu dihubungkan dengan peningkatan barang modal selama waktu tertentu. Itu Lindahl ya. Jadi ini konsepnya kan berubah ya, semakin berubah. Itu tahun 1912 kemudian ke 1919 sudah sedikit berubah. Nah, setelah itu tahun 46 ya, Hicks itu dia mengembangkan dua yang dari Fisher sama Lindahl tadi dengan mendefinisikan laba ekonomi sebagai jumlah maksimum yang dikonsumsi selama suatu periode. Pada akhir periode masih memiliki kekayaan yang sama seperti pada awal periode. Itu dikembangkan oleh Hicks ya. Definisinya sudah berubah sedikit. Itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat sifat dari laba ekonomi ya. Jadi sifatnya itu physical income, real income, sama money income. Ya. Nah, konsep laba ekonomi sendiri ya, menurut konsep ini ya, laba baru disebut ada setelah modal yang dikeluarkan tetap masih ada. Ya, modal yang dikeluarkan tetap ada. Ya, tidak berkurang artinya. Atau biaya yang telah ditutupi atau pengambilan modal return of capital. Konsep ini dapat dinyatakan baik dalam ukuran uang atau unit of money yang disebut financial capital atau dalam ukuran tenaga beli, ya, general purchasing power yang disebut physical capital. Inilah disebut physical capital. Ya. Nah, berdasarkan ini maka konsep capital maintenance atau ini menghasilkan 4 konsep. Ini kita bisa belajar dari Bill Coy tahun 85 itu ya bukunya ya. Itu dalam ukuran uang atau financial capital itu ada money maintenance sama general purchasing power money maintenance. Kalau dalam ukuran tenaga beli atau physical capital, itu kalau yang satu berdasarkan financial, kalau yang satu berdasarkan physical atau tenaga beli ya, physical capitalnya, itu ada 2, productive capacity
maintenance sama general purchasing power productive capacity maintenance. Ini ya, ini konsep, dampak konsep money maintenance, general purchasing power money maintenance, sama productive capacity maintenance, sama general purchasing power yang productive capacity maintenance. Sekarang kita akan lihat konsep laba akuntansi, ya, konsep laba akuntansi atau accounting income. Laba akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi ya, penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Menurut Bill Coy, laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan realisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya. Ya. Kemudian sifat laba akuntansi. Ya. Jadi kalau definisi laba menurut Bill Coy itu kan yang di atas tadi ya, itu mengandung 5 sifat. Ya. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Ini sifat ya, sifatnya ya, benar terjadi. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba. Itu yang kedua. Sifat yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan pengukuran dan pengakuan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan. Yang sifat yang kelima, bahwa laba akuntansi itu didasarkan pada prinsip matching. Prinsip matchingnya. Ya. Sekarang kita akan melihat permasalahannya. Permasalahan laba akuntansi. Nah, permasalahan yang sering dihadapi mengenai laba akuntansi ini adalah menentukan nilai ekonomi, harga, modal, skala, dan pengukuran pertukaran. Jadi nilai ekonomi adalah preferensi seseorang terhadap suatu produk berdasarkan kegunaan di masa yang akan datang dibanding dengan produk lainnya. Apabila terjadi pertukaran, maka akan terjadi pertukaran harga atau exchange price yang ditetapkan berdasarkan nilai uang. Jenis harga dalam menentukan laba akuntansi ini itu kita bisa lihat nih jenis-jenis harganya ya. Harga historis atau historical cost. Harga sekarang, jenis-jenis harga ya. Atau current price dan harga ganti, replacement cost atau exit price. Yang ketiga ada harga nanti. Bisa harga ganti nanti lah bahasanya ya. Harga nanti ya. Itu harga exit price nanti ya. Ada juga harga diskonto atau computed amount ya. Yang kita kenalnya lebih harga diskonto gitu ya. Ini kalau kita bisa melihat itu permasalahan-permasalahan yang ada ya. Karena ada jenis harga itu ternyata beda-beda, ini jadi masalah ya. Oke, sekarang konsep laba akuntansi ini, pada laba akuntansi kan juga tadi di atas ada konsep replacement cost income ya. Dia memiliki dua komponen laba, itu current operating profit sama realized holding gain and loss ya. Di ini kita bisa melihat bahwa ini adalah
ini ya, konsep atau kita lihat replacement cost income itu memiliki dua komponen ini. Oke ya. Sekarang kita akan lihat kelebihan dan kekurangan laba akuntansi. Ya. Karakteristik dari pengertian laba akuntansi ini tentu kita paham dia bisa melihat mengandung beberapa keunggulan. Ya, ini ada keunggulannya ya. Jadi kelebihannya dulu ya. Namanya ini ada kelebihan dan kekurangan. Berarti kelebihannya dulu lah. Keunggulan itu kelebihannya. Yang pertama, terbukti bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jelas. Kemudian laba akuntansi yang telah diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya. Sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh bukti. Yang ketiga, berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi dasar konservatisme. Yang keempat, laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen. Ya. Nah ini kalau tadi keunggulannya, sekarang kelemahannya, penjabaran kelemahannya. Jadi berikut adalah penjabaran kelemahan dari laba akuntansi. Ya. Yang pertama, konsepsi laba dianggap belum dirumuskan dengan jelas. Itu ini ya, karena belum ada landasan teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi tersebut. Jadi landasan teoritis jangka panjangnya itu nggak ada ya dalam laba akuntansi. Ini dianggap kurang jelas, itu kelemahannya. Yang pertama, yang kedua, generally accepted accounting principle, ya. Jadi masih memungkinkan dan membolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik akuntansi yang tidak konsisten. Itu laba akuntansi. Kemudian laba akuntansi yang didasarkan pada konsep historical cost, tadi kan ada ya jenis harga tadi ya, menjadi kurang bermakna apabila pengaruh perubahan harga diperhitungkan dalam penentuan angka laba tersebut. Ya. Kemudian laba akuntansi hanya laba di atas kertas saja. Ini kelemahannya. Karena angka laba yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan likuiditas perusahaan atau menggambarkan kemampuan dalam memberikan cash dividend. Ini adalah kelemahan-kelemahannya ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya adalah keunggulannya, ini kelemahannya. Ya, kalau mau dibuat perbandingan seperti ini teman-teman ya, nanti bisa dibuat atau dipahami lebih ya. Nanti materi ini juga saya share di grup ya. Teman-teman bisa mempelajarinya ulang ya. Ini perbandingannya dari aspek pembeda, laba akuntansi dan laba ekonomi. Teman-teman bisa mencermati gitu ya. Bedanya di mana antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Itu ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini dasar. Mulai dari sudut pandang pemaknaan sampai dasar pengukuran, pengertian ekonominya, makna depresiasi, unit pengukur, sama konsep dasar yang melandasi. Nah, kita sampai yang terakhir ya, Jadi perbedaan money income dengan accounting income. Itu terjadi seperti ini. Kalau money income dihitung berdasarkan nilai biaya pengganti atau replacement cost, sedangkan accounting income berdasarkan harga historis. Money income dengan
accounting income. Jadi laba ekonomi dengan laba akuntansi itu, kalau money income atau laba ekonomi dihitung berdasarkan nilai biaya pengganti atau replacement cost, sedangkan laba akuntansi atau accounting income berdasarkan harga historical cost. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, money income hanya mengikuti gain yang accrued atau terkumpul ya pada periode itu. Jadi kalau laba ekonomi dia hanya mengikuti keuntungan gain yang terkumpul pada periode itu. Itu adalah money income. Itu teman-teman, ini kita lihat perbedaan utamanya ada di dua. Baik, sampai di sini konsep laba sudah secara teori, konsep-konsepnya ini bisa membantu kita ketika kita ketemu dengan permasalahan laba. Atau waktu teman-teman sering buat laporan keuangan itu sebenarnya itu konsep laba seperti apa, ternyata seperti ini ya. Baik, sampai di sini apa yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mempelajari lagi nanti setelah materi saya bagikan ya di grup. Baik, sampai di sini, selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan atensinya ya. Minta maaf atau mohon maaf kalau ada hal-hal yang atau kata-kata saya yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Itu ya, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.